Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haryanti SPD CGP Angkatan 6 dari SMP Negeri 40 Purworejo akan menyampaikan jurnal refleksi dwi mingguan modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Jurnal refleksi dwi mingguan modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid dengan fasilitator Bapak Denny Junianto, pengajar praktik Bapak Teguh Yuli Fitrianto MPD, dan saya CGP Angkatan 6 Haryanti SPD. Model refleksi yang saya gunakan adalah model 4P. 1. Fact atau peristiwa. 2. Feelings atau perasaan. 3. Findings atau pembelajaran. 4. Future atau penerapan. Facts atau peristiwa. Peristiwa pada minggu ini, calon guru penggerak atau CGP mempelajari modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid dengan alur pembelajaran merdeka. Mulai dari diri tanggal 28 Februari 2023, eksplorasi konsep mandiri tanggal 28 Februari sampai 2 Maret 2023, eksplorasi konsep diskusi 3 sampai 6 Maret 2023, ruang kolaborasi sesi 1 6 Maret 2023, ruang kolaborasi sesi 2 7 sampai 8 Maret 2023, demonstrasi kontekstual 9 sampai 10 Maret 2023, elaborasi pemahaman tanggal 13 Maret 2023, koneksi antar materi 14 Maret 2023, aksi nyata 15 sampai 20 Maret 2023, jurnal refleksi dwi mingguan tanggal 16 Maret 2023, post-test modul 3 tanggal 16 Maret 2023. Facts atau peristiwa. Pada alur mulai dari diri, CGP belajar mandiri merefleksikan pengalaman yang paling berkesan mengikuti berbagai kegiatan dalam berupa intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler semasa menjadi murid. Pada tahap eksplorasi konsep, belajar tentang apa kepemimpinan murid, menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, pengertian voice, choice, dan ownership, kepemimpinan murid, dan profil pelajar Pancasila. 7 karakter lingkungan yang menumbuhkan kepemimpinan murid dan peran keterlibatan komunitas dalam menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Facts atau peristiwa. Pada ruang kolaborasi bersama fasilitator yang luar biasa yaitu Bapak Denny Junianto, kami bersama CGP berdiskusi secara virtual dalam kelompok kelas B. Saya masuk di kelompok 2. Setiap kelompok mendiskusikan sebuah program yang dipilih, kemudian mempresentasikannya di dalam ruang kolaborasi presentasi kelompok. Facts peristiwa berikutnya. Pada elaborasi pemahaman bersama instruktur yang sangat luar biasa yaitu Ibu Anastasia Murtojo dari Sidoarjo, Jawa Timur. Kami diberi pemahaman tentang kepemimpinan murid, menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, pengertian voice, choice, dan ownership, kepemimpinan murid dan profil pelajar Pancasila, 7 karakteristik lingkungan yang menumbuhkan kepemimpinan murid, dan peran keterlibatan komunitas dalam menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. 2. Feeling, perasaan. Perasaan saya senang belajar dan bahagia di modul 3.3 tentang pengelolaan program yang berdampak pada murid karena
banyak menambah wawasan saya tentang arti kepemimpinan murid, upaya menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, bagaimana suara, pilihan, dan kepemimpinan murid dapat mengembangkan kapasitas dirinya menjadi seorang pemilik bagi proses belajarnya sendiri, serta adanya 7 karakteristik lingkungan yang dibangun untuk menumbuh kembangkan kepemimpinan murid dan peran keterlibatan komunitas. Findings atau pembelajaran. Pembelajaran yang saya dapatkan adalah saya menjadi sadar pentingnya suara, pilihan, dan kepemilikan murid dalam menyusun program kegiatan yang berdampak pada murid. 2. Perlunya keterlibatan murid dalam merencanakan program kegiatan. 3. Dalam menyusun program, perlunya menentukan karakteristik lingkungan apa yang akan dibangun dalam program tersebut. 4. Program yang disusun hendaknya mampu mewujudkan profil pelajar Pancasila. 5. Adanya peran komunitas dalam menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. 7 karakteristik lingkungan yang dapat dibangun adalah 1. Lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif. 2. Lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi secara positif, arif, dan bijaksana, di mana murid akan menjunjung tinggi nilai-nilai sosial positif yang berbasis pada nilai-nilai kebajikan yang dibangun oleh sekolah. 3. Lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademiknya. 4. Lingkungan yang melatih murid untuk menerima dan memahami kekuatan diri, sesama, serta masyarakat dan lingkungan sekitarnya. 7 karakteristik lingkungan yang dapat dibangun lainnya yaitu yang kelima, lingkungan yang membuka wawasan murid agar dapat menentukan dan menindaklanjuti tujuan, harapan, atau mimpi yang manfaat dan kebaikannya melampaui pemenuhan kepentingan individu, kelompok, maupun golongan. 6. Lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. 7. Lingkungan yang menumbuhkan daya lenting dan sikap tangguh murid untuk terus bangkit di tengah kesempitan dan kesulitan. 3. Findings atau pembelajaran. Umpan balik yang didapatkan adalah 1. Pengelolaan program yang berdampak pada murid hendaknya mengaspirasi suara atau voice, pilihan atau choice, dan kepemilikan murid atau ownership. Pendidik dapat mengimplementasikan pengetahuan tentang pengelolaan program yang berdampak pada murid di sekolahnya masing-masing agar program yang disusun benar-benar berdampak pada murid sehingga tercipta budaya positif di sekolah dan tercipta sekolah yang kondusif, aman, dan nyaman serta menyenangkan. Future atau penerapan. Yang akan saya lakukan lebih lanjut dalam menerapkan modul 3.3 tentang pengelolaan program yang berdampak pada murid adalah 1. Dalam penyusunan program kegiatan di sekolah akan selalu melibatkan murid dalam hal suara atau voice, pilihan atau choice, dan kepemilikan murid atau ownership agar program yang disusun benar-benar berdampak pada murid. 2. Selalu berkoordinasi dengan stakeholder yang ada di sekolah dalam menyusun program kegiatan di sekolah, baik kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, maupun kegiatan ekstrakurikuler. Demikian, sekian, terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.